Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Ibnu Nazari. Saya prodi Ilmu Komunikasi dari kelas E3. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul dengan makalah yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Komunikasi dalam Islam. Dan di sini apa sih pengantar ilmu komunikasi itu dan bagaimana cara komunikasi dengan baik. Jadi di sini dalam Islam, komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi juga amanah dan ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa itu etika komunikasi Islam? Dan di sini etika komunikasi Islam itu adalah panduan berbicara yang menekankan tanggung jawab, moral, dan spiritual dalam setiap ucapan. Jadi setiap ucapan itu tidak hanya Jadi di setiap ucapan pasti ada bermakna masing-masing. Nah, bukan hanya kebenaran pesan ya. Jadi prinsip utamanya ialah qaulan sadidan, yaitu jujur. Dalam Islam kita harus menerapkan sikap jujur. Sifat jujur tuh harus ya teman-teman. Nah, ada juga kaunan lainan. Nah, kaunan lainan tuh seperti lembut ya. Tuh. Dan ada juga qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan ini seperti menerapkan sifat yang baik. Jadi kita hindari sifat-sifat yang buruk. Oke, untuk di sini mengapa komunikasi harus disertai tanggung jawab sosial? Karena dalam Islam berbicara bukan sekedar mengekspresikan diri, tetapi juga bentuk amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Prinsip aman ma'ruf nahi munkar menuntun umat agar menggunakan komunikasi untuk menyebarkan kebaikan. Jadi itu teman-teman. Jadi ada juga etika berkomunikasi dalam Islam itu banyak sekali. Nah, diantaranya berkata benar. Nah, itu harus ya. Berkata benar itu atau dalam istilah Arabnya yaitu qaulan syadidan. Nah, itu seperti apa? Seperti jujur dan tidak menyebarkan berita tanpa tabayun. Terus ada juga berkata lembut, yaitu qaulan lainan. Nah, qaulan lainan itu seperti apa ya? Ya, itu seperti sopan dan penuh empati dalam berbicara. Ada juga berkata baik, yaitu qaulan ma'rufan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.